Di mana Satpol PP Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini menjaring sejumlah siswa yang bolos sekolah saat menggelar razia. Mirisnya pemirsa, para siswa yang ketahuan bolos tersebut ketahuan tidak bisa membaca dan hitung-hitungan dasar. Guna mengantisipasi kenakalan remaja di kalangan pelajar dan siswa bolos di jam sekolah, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar razia. Dalam razia tersebut terjaring 10 siswa bolos di area Bakap. Ironisnya, 2 siswa yang bolos tidak bisa baca dan hitung. Hal tersebut terungkap saat Kasatpol PP Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan. Siswa kelas 9 SMP di Indramayu yang tidak bisa membaca hanya tertunduk dan terdiam. Selain itu ada pula siswa kelas 12 SMA tidak bisa matematika dasar. Bahkan Satpol PP berkali-kali memberikan pertanyaan yang sangat mudah bagi siswa seusianya, namun keduanya tetap tidak bisa menjawab dengan benar. Gimana Pak? Kamu perkalian kamu bisa perkalian? 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 berapa? Bayangin. Ini SMA Ibu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 SMP SMA mana? SMA mana? Hah? 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 Jangan praktek. 4 kali 4. Bayangkan teman-teman sekalian. SMA kelas 3 4 kali 4 nggak bisa. Para siswa dan siswi yang terjaring razia dibawa ke kantor Satpol PP dan Damkar Indramayu untuk dilakukan pembinaan. Tragis sekali tadi ya. Ternyata ada yang siswa SMP tidak bisa baca, sama sekali nggak bisa baca dari MTS. Kemudian yang SMA pun juga ada yang tidak bisa menghitung sama sekali. Padahal itu matematika dasar, tidak bisa menghitung sama sekali. Mudah-mudahan kami berharap sekali kepada semua masyarakat yang ada, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik itu orang tua, terutama adalah orang tua yang memberikan pengawasan, dan dari pihak sekolah pun juga memberikan pengawasan yang terbaik untuk mendidik kader-kader harapan bangsa kita yang lebih baik. Kondisi ini menjadi PR besar pendidikan di Kabupaten Indramayu. Fenomena ini menjadi raport merah bagi dunia pendidikan Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah siswa SMP dan SMA yang ketahuan tidak bisa membaca dan berhitung menjadi tugas pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa sebetulnya tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah, kami sudah terhubung dengan Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak Luki, ini mungkin bisa dijelaskan awalnya penemuan anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis ini, apakah ada laporan yang masuk atau Bapak langsung datang ke lokasi, Pak? Iya, jadi ini ketika ada razia, sebenarnya nggak lagi merazia anak yang bisa baca atau tidak bisa baca, tapi karena ada yang bolos. Tapi setelah dites, ternyata sangat mengagetkan untuk semuanya, bahwa, terutama untuk saya, bahwa ada anak kelas 3 SMP tidak bisa baca. Itu saya pikir ini ada masalah dengan ini anak, tapi ternyata ketika saya cari tahu, saya tanya sama Kepala Dinas Pendidikan dan lain-lain, ternyata bahwa banyak ada kasus-kasus, jadi kasustik, tapi banyak jumlah anak-anak SMP yang tidak bisa baca, bahkan anak lulus SD tidak bisa baca. Ini membuat saya bingung, kenapa bisa lulus SD? Ternyata memang kurikulumnya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini, kalau saya lihat kan pakai kurikulum Merdeka, itu tidak bisa membuat anak tinggal kelas. Jadi mau anak bodoh, pintar, bisa baca, nggak bisa baca, pokoknya semua naik kelas, termasuk lulus. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa di daerah, gitu. Karena tidak bisa bikin anak nggak naik kelas, semuanya harus naik kelas, walaupun tidak bisa baca. Ini menurut saya bukan PR Indramayu, ini PR Indonesia menurut saya. Coba bisa dicek, dicari saja di daerah lain. Ada nggak anak SMP tidak bisa baca? Saya yakin sama, karena kalau misalnya memang sistemnya membuat anak tidak bisa naik kelas, kalau nggak bisa baca, pasti dia akan stuck, akan tertahan di kelas 2 SD karena tidak bisa baca. Tapi karena semuanya harus naik kelas, ya otomatis sampai SMP pun dia bisa tetap naik kelas, walaupun tidak bisa baca. Oke.
Oke, Pak Luki, ini berarti Anda mengatakan bahwa kurikulum ini artinya tidak sesuai untuk mendorong kualitas SDM yang khususnya ada di Indramayu. Apa kemudian yang akan Anda lakukan? Apakah akan bersurat ataupun bertemu langsung dengan pemerintah mengenai kurikulum yang dirasa kurang relevan? Tentu kami punya perwakilan anggota DPR RI di Komisi 10, dan saya juga bisa bersurat kepada Kementerian Pendidikan bahwa ada sesuatu, paling tidak temuan di Indramayu, ada anak SMP tidak bisa baca. Kenapa bisa naik kelas? Itu karena sistemnya. Jadi saya ingin bertanya, kan nanti kita akan sulit bahwa kita mau bikin sumber daya manusianya berkualitas, tapi ketika dia belum berkualitas, tapi dibolehkan naik kelas, maka dari mana fungsi kontrolnya kan akan sulit. Bisa saja kita lakukan razia satu persatu, tapi itu kan akan mempersulit orang yang akan merazia. Misalnya Dinas Pendidikan akan melakukan satu-satu door to door dari kelas ke kelas. Sementara kalau dengan sistem tidak bisa baca, tidak naik kelas. Itu kan akan mudah seperti zaman ketika mungkin saya dan Anda dan yang seusia saya bahwa boro-boro bisa naik kelas 4, kelas 5, kalau nggak bisa baca pasti akan stuck di kelas 2. Ya. Oke. Baik, Pak Luki, tapi hingga saat ini sejauh mana koordinasi baik dengan pihak sekolah, dengan orang tua juga terkait dengan adanya siswa dan siswi ini tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, tapi naik kelas, bagaimana Pak? Ya, saya saat ini sedang kebingungan. Akhirnya saya akan melakukan saya akan semacam kayak razia. Saya akan minta semua sekolah negeri SD dan SMP, saya mau tahu anak yang kelas 6 anak kelas 4 SD sampai kelas 6 SD yang tidak bisa baca, kita mesti kasih treatment khusus. Nah, cuman kan sekarang kalau kita treatment khusus sekalipun dan ternyata anaknya tetap tidak mau, kan bisa saja anaknya nggak mau belajar. Kita tidak bisa paksa. Mau nggak mau dia harus naik kelas. Itu yang membuat susah karena kita tidak punya tools, tidak punya instrumen, tidak punya alat untuk menahan orang supaya tidak naik kelas. Karena semua harus naik kelas. Ini kan menjadi bumerang untuk semua orang menurut saya, terutama di daerah, karena di daerah yang langsung bersinggungan kepada sumber daya manusia gitu. Bagaimana kita bisa membangun kabupaten saya misalnya kalau ternyata didapati, ini kita bukan bicara tidak bisa baca saja, termasuk tidak bisa menghitung. Ada anak SMA yang tidak bisa menghitung. Beberapa waktu lalu Pak Gubernur Jawa Barat pun bertanya-tanya ketika melakukan tes terhadap anak yang levelnya SLTA, menghitung hitungannya simpel 62 dikali 2 saja tidak bisa gitu loh. Tapi dia naik kelas terus. Ini kan jadi dari sisi mana kita bisa menguji yang sudah kita ajarkan itu berhasil atau tidak kalau tidak ada ujian dan tidak ada limitasi bahwa Anda belum layak naik, maka Anda harus mengulang lagi. Tapi kalau semua orang naik, dia malas, tidak malas, suka tidak suka, pintar tidak pintar, semua akan naik kelas. Oke, baik. Pak Luki, tapi kami juga ingin tahu saat ini untuk kemarin yang dirazia berada di mana? Apakah sudah dikembalikan ke rumah masing-masing? Singkat saja Pak. Tentu kami tidak punya alat untuk menahan orang yang tidak bisa baca terus di karantina, ya nggak bisa juga, nanti melanggar hak asasi manusia juga. Jadi menurut saya perlu ada revisi undang-undang pendidikan. Oke, baik. Dan tentu dirubah itu sistem kurikulum merdeka itu. Oke, baik. Pak Luki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kami juga doakan apa yang terbaik untuk anak-anak penerus generasi bangsa Indonesia. Terima supaya kasih, Pak. nanti ini ya, untuk kurikulumnya ini bisa segera diperbaiki Betul. ataupun ada perhatian khusus dari pemerintah. Terima kasih, Pak Luki.